Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada peribahasa bilang Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Baiklah, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Maida Rindiani, NIM 4012311145 dari kelas 2A, jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, dan rekan saya selanjutnya. Saya Sulistiawati, NIM 4012311049 dari kelas 2A, jurusan Hukum, Fakultas Hukum. Tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat absensi yang diampu oleh Pak Dosen Sintong Arianto Hutapea, SHMH. Inilah topik pembahasan kami pada hari ini, menjelaskan tentang indikator untuk bisa dikatakan sebagai negara. Pengertian negara itu sendiri adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tersebut dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Menurut Sugeng Istanto, negara sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu, dan kehidupan yang didasarkan pada sistem hukum tertentu. Berdasarkan Montevideo Convention, syarat berdirinya suatu negara harus memenuhi minimal 4 unsur, yakni mencakup penduduk tetap, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Indikator suatu negara merupakan negara demokrasi. Secara sederhana, demokrasi berarti sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat punya kebebasan melakukan semua aktivitasnya, termasuk aktivitas politik tanpa tekanan. Di zaman modern ini, banyak negara di dunia yang mengaku sebagai negara demokrasi, termasuk Indonesia sendiri. Bahkan, sejak merdeka pada tahun 1945 hingga sekarang, Indonesia menganut prinsip demokrasi. Ini tertera di Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, dan Undang-Undang Dasar 1950 Pasal 1. Indikator negara demokrasi, ada beberapa indikator bagi sebuah negara atau sistem pemerintahan bisa disebut sebagai negara demokrasi atau tidak. Menurut Afan Ghaffar, ada setidaknya 5 indikator yang bisa menunjukkan negara itu termasuk negara demokrasi, yakni akuntabilitas. Secara umum, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang berkaitan dengan suatu kegiatan. Bentuk pertanggungjawaban itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menyangkut keluarga dalam arti luas. 2. Rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan adalah terjadinya pergantian pemimpin dalam suatu negara yang dilakukan secara teratur. Misalnya, di Indonesia sendiri, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali. Presiden dan wakil presiden yang sama hanya boleh menjabat 2 kali periode atau selama 10 tahun. Hal inilah yang membuat negara demokrasi akan dipimpin oleh beberapa presiden yang dilakukan bergantian. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup. Yang ketiga, ada rekrutmen politik terbuka. Agar bisa terjadi rotasi kekuasaan, maka diperlukan sistem rekrutmen politik yang terbuka dalam sebuah negara. Yap, hal ini tidak lanjut dari rotasi kekuasaan yang membuat satu jabatan tidak diisi terus oleh satu orang. Peluang pada rekrutmen politik terbuka ini bisa dimanfaatkan oleh rakyat untuk mengisi jabatan politik tersebut. Namun, tentu saja terdapat syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi sebelum mengikuti rekrutmen politik ini. Yang keempat, pemilihan umum dalam negara demokrasi. Pemilihan umum jadi hal yang wajib. Proses ini juga harus dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik.
Setiap masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih dan dipilih bebas menggunakan hak sesuai hati nurani. Warga bebas menentukan partai atau calon mana yang akan didukung tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pemilih juga bebas mengikuti berbagai aktivitas pemilihan seperti kampanye dan melihat perhitungan suara. Yang kelima, pemenuhan hak dasar. Pemenuhan hak-hak dasar menjadi indikator yang juga penting dalam terlaksananya demokrasi di suatu negara. Hal ini karena sistem pemerintahan demokrasi memberikan hak dasar pada setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara bisa menikmati hak-hak dasarnya secara bebas. Ada beberapa hak dasar yang dijamin oleh suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Hak dasar ini meliputi hak untuk hidup, hak bebas memilih agama dan kepercayaan, hak menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat. Nah, itulah 5 indikator untuk mengetahui suatu negara adalah negara demokrasi. Negara maju adalah sebutan bagi negara-negara yang berkembang dan maju secara ekonomi. Beberapa karakteristik utama yang biasanya dimiliki oleh negara maju antara lain. Yang pertama, infrastruktur yang maju. Negara maju memiliki infrastruktur yang canggih, termasuk jaringan transportasi, telekomunikasi, listrik, dan sanitasi yang baik. Infrastruktur yang kuat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Adapun contoh dari negaranya ialah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sistem perawatan kesehatan di negara maju sering dianggap sebagai yang terbaik di dunia. Masyarakat memiliki akses yang mudah pada perawatan kesehatan yang berkualitas dan fasilitas medis canggih. Adapun contoh negaranya yaitu Denmark, Korea Selatan, Australia, Jepang, dan lainnya. Stabilitas politik dan hukum. Negara maju cenderung memiliki stabilitas politik yang tinggi dan aturan hukum yang kuat. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, diversifikasi ekonomi. Ekonomi negara maju biasanya beragam, dengan sektor industri yang kuat dan berbagai sumber pendapatan. Mereka tidak bergantung pada satu sektor saja, ekonomi tunggal. Contoh negaranya yakni Turki dan India. Selanjutnya, akses ke layanan publik yang baik. Warga negara maju memiliki akses yang baik ke berbagai layanan publik seperti transportasi umum, sanitasi, air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Contoh negaranya yaitu Filipina, Brazil, dan Thailand. Negara berkembang merupakan istilah bagi negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor indeks pembangunan manusia berada di tingkat menengah ke bawah, dan pendapatan per kapita yang rendah. Adapun berikut ini beberapa karakteristik utama atau ciri-ciri negara berkembang dan beberapa contoh negara yang mencerminkan karakteristik ini yaitu: yang pertama, infrastruktur yang terbatas. Infrastruktur di negara berkembang seringkali terbatas atau kurang berkembang. Contoh negara Sudan, Timor Leste, dan Kongo. Selanjutnya, pelayanan kesehatan terbatas. Akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas seringkali terbatas, dan penyakit menular sering menjadi masalah kesehatan utama. Contoh negaranya yaitu ada Sierra Leone, Burundi, dan Guinea-Bissau. Selanjutnya, ketidakstabilan politik dan konflik. Negara berkembang sering menghadapi tantangan politik dan konflik yang dapat menghambat pembangunan. Contoh negaranya Somalia, Afghanistan, dan Sudan. Selanjutnya, kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem seringkali menjadi masalah serius di negara berkembang, dengan sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Contoh negaranya Malawi, Mozambik, dan Nepal. Yang terakhir, ada keterbatasan akses ke layanan publik. Warga negara berkembang mungkin memiliki akses yang terbatas atau tidak memadai ke layanan publik seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi umum.
Contoh negaranya ada Bangladesh, Nigeria, dan Pakistan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.